Konsep kecerdasan majemuk dipelopori oleh Howard Gardner pada tahun 1983 yang ditulis pada bukunya yang berjudul Frame or Mind: The Theory of Multiple Intelligence. Menurutnya, ada 8 jenis kecerdasan yang dimiliki setiap orang. 8 jenis kecerdasan itu ialah: pertama, matematika logika; kedua, kecerdasan bahasa; ketiga, kecerdasan musikal; keempat, kecerdasan visual; kelima, kecerdasan kinestik; keenam, kecerdasan interpersonal; ketujuh, kecerdasan intrapersonal; 8, kecerdasan naturalis. Kecerdasan matematika logika. Kecerdasan matematika logika menunjukkan kemampuan seseorang dalam berpikir secara induktif dan deduktif, berpikir menurut aturan logika, memahami dan menganalisis pola angka, serta memecahkan masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir. Orang dengan kecerdasan seperti ini cenderung menyenangi kegiatan menganalisis dan mempelajari sebab akibat terjadinya sesuatu. Kecerdasan bahasa. Kecerdasan bahasa menunjukkan kemampuan seseorang untuk menggunakan bahasa dan kata-kata, baik secara tertulis maupun lisan, dalam berbagai bentuk yang berbeda untuk mengekspresikan gagasannya. Peserta didik dengan kecerdasan bahasa yang tinggi umumnya ditandai dengan kesenangan pada kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan suatu bahasa, seperti membaca, menulis karangan, membuat puisi, menyusun kata-kata mutiara, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kecerdasan musikal. Peserta didik jenis ini cenderung senang sekali mendengarkan nada dan irama yang indah, entah melalui senandung yang dilakukannya sendiri, mendengarkan tape recorder, radio, pertunjukan orkestra, atau alat musik yang dimainkan sendiri. Mereka juga lebih mudah mengingat sesuatu dan mengekspresikan gagasan-gagasannya yang berkaitan dengan musik. Yang keempat, ada kecerdasan visual spasial. Kecerdasan visual spasial menunjukkan kemampuan seseorang untuk memahami secara lebih mendalam hubungan antara objek dan ruang. Peserta didik ini memiliki kemampuan misalnya untuk menciptakan imajinasi dalam pikiran atau kemampuan untuk menciptakan bentuk-bentuk 3 dimensi. Orang seperti ini biasanya cocok untuk bekerja menjadi pemahat patung atau arsitek suatu bangunan. Yang kelima, ada kecerdasan kinestik. Kecerdasan kinestik menunjukkan kemampuan seseorang untuk secara aktif menggunakan bagian-bagian atau seluruh tubuhnya untuk berkomunikasi dan memecahkan berbagai masalah. Hal ini dapat dijumpai pada peserta didik yang unggul pada salah satu cabang olahraga, seperti bulu tangkis, sepak bola, tenis, dan lainnya. Selain itu, dapat dijumpai pula pada peserta didik yang pandai menari, terampil bermain akrobat, atau unggul dalam bermain sulap. Kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal menunjukkan kemampuan seseorang untuk peka terhadap perasaan orang lain. Mereka cenderung untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain, sehingga dapat dengan mudah bersosialisasi dengan lingkungan di sekelilingnya. Kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal menunjukkan kemampuan seseorang untuk peka terhadap perasaan dirinya sendiri. Mereka cenderung mampu untuk mengenali berbagai kekuatan maupun kelemahan yang ada pada dirinya sendiri. Orang semacam ini senang melakukan introspeksi diri, mengkoreksi kekurangan maupun kelemahannya. Kemudian mereka mencoba untuk memperbaiki diri. Beberapa di antaranya cenderung menyukai kesunyian dan kesendirian, merenung dan berdialog dengan dirinya sendiri. Yang terakhir ada kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis menunjukkan kemampuan seseorang untuk peka terhadap lingkungan alam. Misalnya, senang berada di lingkungan alam yang terbuka seperti pantai, gunung, cagar alam, atau hutan. Peserta didik ini cenderung menyukai kegiatan observasi lingkungan seperti aneka macam bebatuan, jenis-jenis lapisan tanah, aneka macam flora dan fauna, serta benda-benda lainnya yang ada di alam.